Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dalam siri apologetik ini, kita akan melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Kita mula siri ini dengan satu soalan. Soalannya, kalau Allah yang Esa adalah Maha Kuasa dan penuh dengan belas kasihan, kenapa Allah tidak selamatkan manusia dengan hanya mengampunkan dosa-dosa mereka? Yaitu dengan hanya pengakuan dosa. Ya, kita mengaku dosa kita dengan kejujuran kita bertaubat. Maka bolehkah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengampun, mengampunkan segala dosa manusia yang bertaubat? Yaitu dengan kita mengaku dosa kita. Kalau dosa kita dapat diampunkan melalui pertobatan dan pengakuan dosa, jadi kenapa Yesus perlu mati di atas kayu salib untuk dosa manusia? Yaitu, kenapa keselamatan manusia mesti melalui kematian Yesus? Ya, memang benar bahwa Allah itu adalah kasih. God is love. Betul. Tapi kita harus ingat juga satu lagi sifat Allah yang sangat-sangat penting. Yaitu Allah juga adalah adil. Adil. The justice of God. Sekiranya Allah adalah adil, maka keadilan Allah akan menuntut bahwa semua dosa dan kesalahan harus dihukum. Inilah keadilan Allah, the justice of God. Keadilan Allah tidak memandang sama ada dosa itu besar atau kecil. Kalau Allah sekadar menghukum dosa yang besar dan melepaskan dosa yang kecil, itu bukan Allah yang adil. Yaitu Allah tidak akan mengkompromikan keadilannya atau mengambil ringan tentang hal dosa. Semua dosa dan kesalahan harus dihukum. Itulah Allah yang adil. Keadilan Allah juga merujuk kepada kemurkaan Allah. Ya, kemurkaan Allah. Dan kemurkaan Allah adalah seperti seorang bapa yang marah kerana anaknya ya yang telah melakukan kesalahan, dan anak itu harus menanggung segala hukuman dari bapaknya. Tetapi contoh ini tidak cukup untuk memberi gambaran yang benar tentang kemurkaan Allah. Allah sangat membenci dosa kerana dosa telah merosakkan ciptaan Allah. Allah sangat murka. Alkitab mengatakan bahawa kemurkaan Allah itu adalah begitu dahsyat sekali sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berdepan dengan kemurkaan Allah. Apalagi menanggung kemurkaan Allah atau menahannya. Ya, saya berikan satu contoh pernyataan kemurkaan Allah yang sangat dahsyat, yaitu dari surat Wahyu bab 6 ayat 12 sampai ke 17. Ya, sebelum saya baca petikan ini, perlu dijelaskan bahawa dalam surat Wahyu, apabila Tuhan menghakimi dunia, ya, Tuhan akan menyatakan kemurkaan penghakimannya melalui 7 meterai, 7 bunyi sakakala, dan 7 cawan kemurkaan Allah. Setiap kali bila terbuka satu daripada 7 meterai, maka Tuhan akan mencurahkan kemurkaannya ke bumi dan akan terjadilah bencana yang sangat besar. Contohnya ialah meterai yang ke-6 dalam Wahyu 6. Bab 6 ya, ayat 12 sampai ke 17. Nah, saya baca teksnya sekarang dalam ayat bermula dari ayat 12.
Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Ya saudara, bab 6 ini berakhir dengan soalan yang sangat penting ini. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara, begitu dahsyat sekali kemurkaan Allah. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Siapakah yang dapat bertahan murka itu? Dan ini baru saja meterai yang keenam. Belum lagi 7 bunyi sangkakala dan 7 cawan kemurkaan Allah. Maka saudara, bagaimana kita dapat diselamatkan dari keadilan Allah, yaitu kemurkaan Allah? Agama-agama akan mengajar supaya penganut-penganutnya berbuat baik. Dengan lebih banyak berbuat baik, harap-harap dapat menutup dosa mereka. Tetapi di sini timbullah banyak soalan. Berapa banyak perbuatan baik yang harus dilakukan untuk menutup atau menghapus satu dosa? Nah, itu hanya satu dosa saja. Kita telah melakukan banyak-banyak dosa. Adakah, dan satu soalan lagi ialah, adakah perbuatan baik itu sempurna dan boleh diterima Tuhan? Kita sebagai manusia tidak sempurna. Dan karena itu kita akan sentiasa berbuat dosa. Jadi adakah perbuatan-perbuatan baik kita cukup untuk menyelamatkan kita? Ya, ada orang yang berkata, kita hanya dapat berharaplah kepada belas kasihan Tuhan. Tapi ingat ya, Allah itu adalah kasih, ya betul. Tetapi Allah itu juga adalah adil. Allah yang adil menuntut semua dosa dan kesalahan itu harus dihukum. Ya, semua dosa ya, bermaksud setiap dosa itu harus dihukum. Tak akan dilepaskan. Nah, itulah sifat keadilan Allah. Ya, orang beragama berpendapat dengan berbuat baik, mereka dapat menutup dosa mereka. Tetapi soalannya, dengan perbuatan baik mereka, bolehkah mereka menutup kemurkaan Allah yang dahsyat? Sudah dijelaskan sebelum ini, tidak ada seorang pun yang dapat berdepan atau bertahan dengan kemurkaan Allah yang begitu dahsyat sekali. Jadi saudara, apabila Yesus disalibkan, Yesus melakukan dua hal yang sangat penting. Yaitu Yesus bukan sekadar membayar dosa kita dengan menanggung dosa kita di kayu salib, tetapi Yesus juga menanggung kemurkaan Allah di atas kayu salib. Ya, ingat
Ingat ya, Allah adalah adil. Keadilan Allah harus dipenuhi dahulu, yaitu segala tuntutan-tuntutan hukum Allah harus dipenuhi dahulu. Sekiranya keadilan Allah belum dipenuhi, manusia akan senantiasa berada di bawah penghukuman Allah. Dan kalau begitu, manusia akan binasa. Manusia akan tetap dimurkai Allah karena keadilan Allah belum lagi dipuaskan. Jadi saudara, kita bersyukur Yesus telah mengambil tempat kita. Yesus bukan saja membayar dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, tetapi Yesus juga menanggung kemurkaan Allah yang seharusnya menimpa kita. Amin. Hanya Yesus saja yang dapat menanggung kemurkaan Allah. Ya, karena Yesus itu adalah sempurna. Nah, untuk inilah Yesus, anak manusia, datang sebagai korban yang sempurna. Nah, saudara, apa yang berlaku selepas pengorbanan Yesus adalah sangat luar biasa. Yaitu dengan Yesus menanggung kemurkaan Allah, ini juga bermakna kemurkaan Allah itu telah diredai sepenuhnya. Haleluya. Dan juga keadilan Allah juga telah dipuaskan. Dipuaskan sepenuhnya. Karena segala penghukuman telah dibayar penuh. Dibayar penuh oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga bermaksud segala tuntutan-tuntutan hukum Allah telah dipenuhi. Haleluya. Nah, ini membawa impact. Ya, impact atau maksud yang sangat besar yang akan kita huraikan dalam bahagian yang lain ya. Yang pentingnya di sini, apabila kemurkaan Allah telah dipuaskan atau diredai, maka saudara, manusia dapat berdamai semula dengan Allah. Haleluya. Yaitu perhubungan kita dengan Tuhan yang terputus karena dosa telah dapat dipulihkan semula. Haleluya. Alkitab berkata begini dalam Roma bab 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, now, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita tidak lagi dimurkai dimurkai Allah. Sebab awan kemurkaan Allah itu tidak lagi hinggap di atas kita. Tidak lagi. Allah tidak akan mencurahkan kemurkaannya kepada kita. Sebaliknya, Allah akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Akan mencurahkan rahmat-Nya. Mencurahkan anugerah-Nya. Mencurahkan belas kasihan-Nya kepada kita. Haleluya. Sebab keadilan Allah itu telah dipenuhi. Kemurkaan Allah itu telah diredai sepenuhnya. Dan karena perhubungan kita dengan Tuhan sekarang telah dipulihkan. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi Tuhan lagi. Malah Tuhan menjemput kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Lihat ayat ini saudara dalam Ibrani 4 ayat 16. Memberikan undangan yang luar biasa ini. Marilah kita dengan penuh keberanian, bukan takut ya, keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Nah, takhta kasih karunia bukan takhta penghukuman, supaya kita menerima apa? Menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Saya sangat percaya kematian Yesus adalah perlu untuk selamatkan manusia yang berdosa. Ini adalah karena sifat Allah yang adil. The justice of God. Sebagai manusia yang tak sempurna, kita tidak dapat memuaskan keadilan Allah yang sempurna. Kita tidak dapat menggenapi segala tuntutan-tuntutan hukum Allah. Kita tidak dapat memenuhi dan meredai kemurkaan Allah yang paling dahsyat. Tidak saudara, tidak. Tapi Yesus telah melakukan semua itu
dengan menjadi korban yang teragung bagi kita. Yesus adalah sempurna dan Yesus menyempurnakan. Dalam surah Ibrani 10 ayat 14 mengatakan ini. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat dan sembah kami naikkan kepada Allah Bapa yang duduk bertakhta di atas segala-galanya. Oh Tuhan Allah Bapa, kami mengaku kami orang yang berdosa. Kami telah melanggar hukum Allah. Dan kami sadar, kami bukan orang yang sempurna. Dan karena itu apa saja yang kami lakukan tidak akan dapat selamatkan hidup kami. Kami pada dasarnya dimurkai Allah. Dan memang layak dihukum. Tapi terima kasih Bapa. Engkau telah menyediakan rencana keselamatan yang paling sempurna melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sempurna menjadi korban yang sempurna. Membayar penuh dan menghapuskan hutang dosa kami. Kami dapat diselamatkan. Kami dapat dibersihkan, disucikan dari segala kotoran dosa. Dan kami dapat dibebaskan dari belenggu dan ikatan dosa. Kami telah diampunkan sepenuhnya. Kami telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus yang sempurna. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan ini bagi semua orang yang percaya. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.